Ya, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kita telah terhubung dengan Ibrahim Aswaibi, Direktur TRFX Garuda Berjangka. Ya, Pak Ibrahim, seperti apa pergerakan harga komoditas sepekan hingga sore ini? Ya, pergerakan harga komoditas sampai sore ini masih cukup luar biasa. Ya, kita tahu karena kasus energi secara global, baik di Cina, India, Eropa, dan Amerika, ini mempengaruhi terhadap transaksi komoditas di Bursa Berjangka Jakarta. Ya, kita tahu bahwa dari perdagangan bilateral dan multilateral serta pasar fisik, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama adalah di Local London, ya, kemudian di kakao, kemudian di kopi dan di timah. Ini membuktikan bahwa permasalahan energi ini membuat semua harga komoditas, ya, seperti tembaga, kemudian nikel, timah, batu bara, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan yang paling tertinggi kenaikannya adalah batu bara. Kita tahu bahwa permasalahan di Tiongkok terutama adalah di Mongolia, ya, Mongolia Dalam yang salah satu negara bagian, ya, provinsi Tiongkok yang memang benar-benar memproduksi batu bara. Akan diadakan penutupan lockdown oleh pemerintahan Tiongkok. Ini juga akan berpengaruh terhadap produksi. Nah, di sisi lain pun juga di Tiongkok Utara, ini pun juga masih ada permasalahan tentang masalah cuaca ekstrim, ini pun juga ditutup. Nah, di sisi lain pun juga di India. Di India juga sama. Jadi musim hujan yang cukup deras, ya, di India membuat tambang batu bara ditutup sementara. Nah, inilah sehingga wajar kalau seandainya negara-negara seperti Tiongkok, kemudian India mengalami krisis listrik. Nah, di sisi lain pun juga masalah gas alam yang relatif lebih tinggi harganya di 5.500, ini membuktikan bahwa pemerintah di hampir semua negara ini mengalami satu permasalahan finansial yang cukup luar biasa, sehingga cara satu-satunya negara-negara tersebut harus kembali lagi ke pembangkit listrik tenaga uap, terutama adalah batu bara, sehingga wajarlah kalau seandainya harga batu bara lebih tinggi dibandingkan dengan harga komoditas yang lainnya. Itu, Mas. Ya, Pak Ibrahim, komoditas apa yang dalam tren kenaikan permintaan hingga sore ini? Ya, kalau kita lihat permintaan yang paling tinggi dalam perdagangan penutupan sore ini, kita lihat adalah di Local London. Ya, ini emas ini sudah cukup luar biasa. Kenaikannya cukup signifikan, ya, walaupun di penutupan dalam sesi siang tadi 7.967, tapi ada kemungkinan besar sampai nanti malam ini bisa melonjak kenaikannya 2 kali lipat. 7 triliun, artinya apa? Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang tadinya tidak ada arah-arah bahwa kekurangan energi, ya, tetapi ini berdampak positif terhadap komoditas yang dimiliki oleh Indonesia, terutama adalah yang ditransaksikan di Bursa Berjangka Jakarta. Itu, Mas. Iya, seperti apa pergerakan permintaan dan volume olein dan juga CPO serta timah hingga? Ya, untuk olein cukup luar biasa. Ya, kita tahu bahwa harga CPO mengalami kenaikan, ya, akibat dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Bahkan sekarang sudah di atas 5.000 ringgit Malaysia, dan ini akan berdampak positif terhadap olein. Ya, kita tahu walaupun olein transaksinya volumenya sangat kecil, ya, dalam perdagangan di Bursa Berjangka, ya, kita tahu dalam sampai sesi siang tadi hanya 220 volume transaksinya. Tetapi bisa saja dalam minggu ini akan mengalami lonjakan-lonjakan karena apa? Harga minyak CPO yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apalagi Presiden Joko Widodo sudah memberikan satu informasi, ya, sebuah ultimatum bahwa bagaimana caranya Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah. Ya, berarti harus membuat smelter. Nah, ini yang kemungkinan besar akan membuat harga minyak CPO melambung tinggi, ya, walaupun bisa saja Tiongkok, kemudian India, Korea, Jepang, dan Eropa akan melakukan somasi ke WTO, tetapi
ini adalah cara satu-satunya untuk mengamankan bahwa Indonesia itu dari hilir ke hulu bisa melakukan produksi baik minyak ya olein maupun kosmetik di Indonesia ini sendiri. Ini yang membuat kedepannya harga minyak CPO dan olein kemungkinan akan terus mengalami kenaikan. Oke, lalu seperti apa prospek emas bersaing dengan mata uang aset lainnya dan rekomendasi apa Pak Ibrahim? Ya, kalau kita lihat terhadap mata uang lainnya seperti euro, pound sterling, ya ini masih terjadi fluktuasi. Ya walaupun Inggris sendiri Perdana Menterinya sudah mengatakan tidak akan melakukan lockdown kembali ya terhadap Inggris, tetapi di Inggris sendiri sampai saat ini masih terjadi krisis. Nah, sedangkan mata uang untuk euro sendiri ya sampai saat ini masih juga sama terjadi fluktuasi karena masalah tapering ini sangat berpengaruh sekali karena indeks dolar sendiri sudah di atas 94. Nah, bisa saja kalau seandainya terus mengalami kenaikan, semua mata uang juga akan mengalami satu penurunan. Yang terpenting di sini adalah mata uang rupiah. Rupiah walaupun mengalami pelemahan tapi tidak terlalu signifikan karena fundamental ekonomi di Indonesia cukup bagus, kemudian pemasukan dari komoditas pun juga cukup tinggi. Nah ini yang akan memperlihatkan bahwa mata uang rupiah itu walaupun mengalami pelemahan masih akan stabil di level 1.200-an. Oke, baik. Terima kasih informasi dan analisanya Pak Ibrahim. Selamat kembali beraktivitas. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa demikian tadi Ibrahim Aswaibi, Direktur TRFX Garuda Berjangka.